Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kota Tegal. Di sini kami akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual tentang percakapan coaching menggunakan model Tirta. Kami dari kelompok 3 dengan bimbingan fasilitator Bapak Wiranto beserta PP Pak Wisnu Setyonugroho dan Bapak Rizky Kurniawan. Perkenalkan, saya Khomsyarul Hayati, CGP Angkatan 8 Kota Tegal, bertempat tugas di SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Dan perkenalkan rekan samping kiri saya. Nama saya Rasmadi, bertugas di SMK Negeri 2 Kota Tegal. Perkenalkan sebelah saya. Saya Pepi Irawan Pribadi dari SMA Negeri 1 Tegal. Demikian perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kami akan masuk pada sesi praktek coaching alur Tirta. Sebelum melanjutkan pada percakapan coaching, akan ada pra coaching terlebih dahulu bersama dengan Pak Rasmadi. Ya. Oke, selamat siang Pak Rasmadi. Selamat siang Bu Homsa. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak. Baik. Di sini dalam rangka supervisi pembelajaran konsep coaching ya Pak, yang nantinya Bapak akan menjadi bertugas sebagai coach dan Kak Pepi sebagai coachee. Saya di sini hanya sekedar menguatkan terkait dengan model coaching yaitu melalui dengan alur Tirta. Jadi nanti jangan lupa Pak, nanti dengan Pak Pepi coach pada coach Kak Pepi untuk kehadiran penuh itu dihadirkan Pak. Yang kedua dengan para pendengarkan aktif. Jadi kuncinya sebagai coach di sini adalah mendengarkan aktif untuk coachingnya itu. Dan yang ketiga adalah memiliki atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan yang berbobot Pak. Insya Allah. Oke, sudah siap ya Pak ya? Insya Allah siap Ibu. Oke, siap. Silakan Bapak untuk dilanjutkan percakapan coaching. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rasmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggunya, Ya, silakan Pak Pepi. Apakah Pak Rasmadi ada waktu? Insya Allah untuk hal-hal yang positif untuk kebaikan bersama saya siap Pak Pepi. Terima kasih Bapak. Saya mau minta pendapat tentang pekerjaan ini Bapak Rasmadi. Ya. Nah, jadi alhamdulillah pekerjaan sebenarnya berjalan lancar. Akan tetapi ada beberapa hal yang ingin saya komunikasikan dengan Pak Rasmadi. Siapa tahu nanti saya mendapatkan jawaban atau mendapatkan ide atas percakapan nanti Pak Rasmadi. Baik Pak Pepi, mungkin mohon maaf sebelumnya, kira-kira tujuan dari perusahaan ini bisa lebih dipertegas apa Pak? Iya, terima kasih Bapak. Saya ingin mendapat inspirasi Bapak atau ide mengatasi permasalahan yang saya hadapi itu terkait keterbatasan tempat praktek olahraga yang ada di sekolah saya. Dulu waktu ada 2 guru, kita masih bisa bergantian praktek, tetapi karena kebijakan pemerintah kita mendapatkan 1 tambahan guru olahraga Bapak. Itu ada kendala yang terjadi di lapangan. Misalkan kita mengajar di tingkat yang sama, materinya sama, akhirnya kita berebut lahan, sedangkan kita itu lahannya hanya ada di aula, gitu Bapak Rasmadi. Jadi apa yang disampaikan Pak Pepi itu intinya adalah keterbatasan sarana dan tempat untuk praktek olahraga anak-anak ya. Betul sekali Bapak. Tempatnya terbatas, kemudian jumlah gurunya itu mungkin lebih dari dua, sehingga ini membuat muncul satu permasalahan. Kira-kira kalau dinilai dalam skala 1 sampai 10 itu Bapak itu pada posisi skala berapa? Yang saya rasakan ya Bapak Iya. Rasmadi itu, saya tuh baru berada di skala rentang 6 sampai 7. Jadi belum sampai 8, karena begini Pak, ada beberapa materi yang bisa saya lakukan bergantian dengan teman, kita komunikasi setiap pagi, tapi ada beberapa materi yang memang lahannya itu tidak bisa dibagi begitu Pak. Jadi
kira-kira Bapak, apa yang menjadi hambatan atau gangguan yang mengakibatkan Pak Pepi ini sulit untuk mencapai tujuan skala sempurna ya? Kalau tadi disampaikan Pak Pepi baru berada pada rentang 6 sampai 7 dari prioritas tujuan. Kira-kira hambatan atau gangguannya apa ya untuk bisa mencapai skala 10? Saya juga sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak nih, Pak. Mulai dari teman, PJOK sendiri, Kasapras, kepala sekolah, itu karena memang lahan kita itu ya memang sudah tidak ada. Kalaupun dibuat bangunan seperti gedung serbaguna akan memakan ruang kelas Bapak. Kemudian anggaran yang diajukan juga tidak mungkin bisa langsung terrealisasi begitu Bapak. Jadi begitu ya kondisinya Pak ya. Kondisinya seperti itu. Nah, menurut Pak Pepi sendiri, kira-kira solusinya yang bisa muncul dari Pak Pepi sendiri itu seperti apa? Mungkin saya bisa mendengar. Kalau melihat potensi yang paling bisa dilakukan, sebenarnya kita harus kerjasama dengan instansi terkait. Mungkin kita menghubungi pihak Dimpora berdasarkan surat dari sekolah, kita minta bantuan ke sana untuk penggunaan Stadion Yosudarso maupun Gor Wisanggeni. Jadi nanti dengan jumlah 1.000 anak di sekolah kita itu semua anak bisa terfasilitasi untuk sarana prasarana olahraga. Ya, saya kira solusi yang ditawarkan Pak Pepi itu cukup bagus ya. Jadi karena keterbatasan tempat sarana olahraga, itu tidak ada salahnya koordinasi atau mungkin membuat satu MOU ya dengan instansi terkait yang memang memiliki fasilitas atau sarana olahraga. Dengan begitu nantinya anak-anak bisa terfasilitasi untuk melaksanakan praktek mungkin olahraga yang membutuhkan sarana-sarana tadi. Saya kira itu solusi yang bagus Pak. Nah, sekarang kira-kira rencana ke depan, prioritas dan strateginya itu untuk mewujudkan tujuan itu seperti apa? Bapak mungkin sudah punya angan-angan atau sudah terbayang rencana aksi ke depan. Nah, itu prioritas dan strateginya seperti apa? Bisa diceritakan? Mungkin saya harus izin dulu kepala sekolah mungkin ya Pak, karena terkait dengan MOU tadi, karena mungkin pihak instansi seperti di sekolah juga ada sewa. Karena masalah pembiayaan kita harus berkomunikasi dengan pihak sekolah dan mungkin memberi masukan kepada ibu kepala sekolah ataupun teman-teman itu untuk bagaimana caranya biar anak itu tidak berada di lingkungan sekolah saja tapi bisa menggunakan fasilitas yang benar-benar sesuai dengan standar ya, minimal standar gitu ya. Baik, saya kira langkah atau mungkin rencana ke depan dari Pak Pepi yang ditawarkan sendiri sudah cukup bagus Pak. Jadi saya sangat mendukung itu. Jadi memang perlu ada koordinasi karena kekurangan ya atau mungkin keterbatasan sekolah dalam memenuhi sarana atau fasilitas olahraga, maka butuh kerjasama intinya. Itu bagus Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti bisa direalisasikan Pak ya. Iya. Iya. Oke. Selanjutnya Pak, ini rencana aksi Bapak sudah matang, tinggal membutuhkan komitmen ke depannya Pak. Kira-kira komitmen untuk rencana aksi ini seperti apa? Mungkin boleh diceritakan. Iya, saya kan berusaha keras untuk memberi masukan ya Pak untuk mewujudkan rencana aksi tadi supaya pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara maksimal sehingga murid itu mendapatkan pelayanan yang baik pula. Karena kalau setiap pagi jam pelajaran selama 3 jam itu ada 3 guru, satu kelasnya itu ada 36 anak, berarti dikali 3 itu kan tidak mungkin, kita tidak membutuhkan lahan yang luas ya Pak. Jadi mungkin kita juga akan berkomitmen dengan guru PJOK yang lain, utamanya juga saya dan teman-teman saya PJOK itu, kita mungkin membuat jadwal pembelajaran materinya itu tidak dibarengkan, jadi kita masih bisa bergantian gitu. Jadi untuk komitmen dari teman-teman sampai dengan Sapras dan juga kepala sekolah. Baik, jadi itu komitmen dari Pak Pepi ya. Jadi memang
berusaha berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan rencana aksi ini, dan juga butuh dukungan dari teman-teman, saling berkoordinasi. Tentunya bisa diwujudkan dengan menentukan jadwal yang dimana mata jenis olahraganya itu dalam satu hari itu tidak sama ya, harus berbeda intinya supaya tidak berbenturan pemanfaatan fasilitasnya. Saya kira itu komitmen yang kuat dan kita apresiasi Pak. Ya, terima kasih. Nah, kira-kira dukungan ini itu akan terwujud atau tidak Pak dengan pihak-pihak yang dibutuhkan Pak Pepi nanti? Melihat perkembangan yang ada selama ini ya Pak, kita sudah melakukan berbagai kegiatan di stadion sebenarnya, mulai dari senam bersama ataupun olahraga bersama, itu memang kepala sekolah mengizinkan. Jadi saya meyakini hal ini juga disetujui oleh kepala sekolah, karena kembali lagi kepada pelayanan kita kepada murid yang harus seperti apa. Baik, jadi memang perlu ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah selaku stakeholder ya, sebagai penentu kebijakan. Memang perlu dukungan kebijakan dari Kepala Sekolah, kemudian juga dari rekan sejawat yang tentunya serumpun ya dalam mata pelajaran Pak Pepi olahraga. Ya, mudah-mudahan harapan dan keinginan Pak Pepi itu bisa dilaksanakan dengan baik, dengan kerjasama yang baik dari teman-teman rekan sejawat. Ya, saya sangat mendukung sekali Pak Pepi, dan saya kira ini hal yang realistis ya untuk mengatasi permasalahan seperti itu. Jadi memang kita harus menemukan satu ide gagasan bagaimana memecahkan permasalahan yang kita hadapi rutin sehari-hari. Tanpa kita berusaha untuk menemukan ide gagasan, menemukan solusi, maka selamanya akan menjadi kendala dalam pekerjaan kita. Baik Pak Pepi, terima kasih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kembali Pak? Sudah cukup Bapak Rasmadi, saya mengucapkan terima kasih. Jadi kedatangan saya ke sini ada manfaat yang sangat besar buat saya. Saya mendapatkan penguatan dari Bapak Rasmadi atas permasalahan yang saya hadapi. Saya mendoakan semoga Pak Rasmadi dan keluarga sehat selalu, Pak. Amin, amin. Mohon mundur diri. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Maaf kalau merepotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak, tadi saya mengamati apa yang sudah Pak Rasmadi dan Pak Pepi laksanakan. Tadi saya menilai atau mengamati yang sudah berjalan tadi, itu yang pertama Pak Rasmadi itu sudah sudah terjadinya konsep model tirta Pak. Di situ yang pertama tadi Pak Rasmadi sudah mengajukan tujuan yang disampaikan oleh coaching itu tadi. Terus yang kedua, identifikasi. Bapak tadi sudah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada potensi coaching tadi. Terus yang ketiga juga tadi rencana aksi. Tadi di situ saya dengar ada rencana aksi atau memberikan pertanyaan kepada coaching untuk menyelesaikan permasalahannya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tadi juga Pak Rasmadi selaku coach itu menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang akan diambil oleh coach itu sendiri. Dan catatan-catatan ini akan saya tuliskan kembali ke dalam form supervisi akademik yang nantinya bisa dipelajari bersama. Terakhir untuk pertanyaan saya kepada Pak Rasmadi, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan. Gimana perasaannya Bapak setelah mengikuti atau menyampaikan yang didapat dari kegiatan supervisi ini Pak? Baik Ibu, saya merasakan ada kegembiraan ya, ada satu kepuasan di mana saya bisa melaksanakan tugas sebagai seorang coach yang bisa mendampingi, membimbing dan juga menggali rekan saya selaku coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan. Jadi saya sangat senang sekali dulu. Jadi ada satu kepuasan untuk bisa membantu teman. Begitu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Kegiatan ini sudah berjalan dengan
baik, dengan lancar. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya selaku supervisor. Saya tutup dengan kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.